Makanya saya bilang di sini targeting adalah iklan satu detik yang bisa mengubah keputusan orang untuk membeli. Iklan 1 detik yang mengubah keputusan orang untuk ini beli atau tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja. Sehat sukses selalu buat sahabat traveling dan sahabat pebisnis di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kanal Travel Ebo. Yap, senja kali ini kita ketemu dengan tamu spesial kita. Seorang penulis buku plus seorang pebisnis snack ya. Makanan kecil dalam bentuk snack. Bung Filsa Budi Amya, kasih salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, ini ada buku bagus, judulnya Meraup Duit Miliaran dengan Kemasan yang Cantik dan Brand yang Unik. Nah, penulisnya ya Mas Filsa sendiri.
Ini kalau boleh tahu, mengapa sampai ada buku ini nih, sejarahnya dan ngapain ditulis? Ya ini sebenarnya intisari perjalanan bisnis. Oke. Nah, yang mana saya kan usahanya kan snack ya. Snack. Mereknya Kampung Timur, oleh-oleh khas ya. Balikpapan. Oleh-oleh khas Balikpapan, Kampung Timur, Peyek Kepiting. Peyek Kepiting. Siap. Lanjut. Setelah berjalan berapa tahun tuh? Itu 2012. 2012 sampai sekarang berarti hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ya. Udah lumayan dewasa ya. Ya. Ini meraup miliaran dengan kawasan yang cantik ini memang benar-benar pengalaman ya. Oke. Jadi dari 2012 usaha snack ternyata dengan mengubah packaging yang cantik, yang unik, ya, itu bisa meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Gitu ya. Iya. Pengalaman sampai berapa kali lipat tuh? Dari kalau dijual tanpa packaging dengan ketika jadi packaging? Kalau hanya dengan modalkan packaging mungkin bisa 3 kali lipat. Terus paling 2 kali lipat lah minimal. 2 kali lipat, ya. Polosan itu ya. Ya, kemarin packagingnya udah bagus. Kalau Oke. ditambah brand, bisa 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Dan itu yang terjadi berdasarkan pengalamannya Peyek Kepiting Kampung Timur. Kampung Timur bisa dengan packagingnya, mereknya Kampung Timur, brandnya ya, kemasannya pakai udah bagus gitu. Itu 6 kali lipat teman-teman. 6 kali lipat. 6 kali. Artinya berarti sebetulnya bisnis snack itu asal paham ilmunya, terutama di packaging sama brand, masih oke ya? Oke banget. Kenapa itu? Ya karena packaging itu adalah aspek visual. Oke. Ya jadi manusia banyak nggak kira-kira manusia yang menilai orang dari penampilan fisiknya? Oh pasti, kebanyakan orang ya covernya dulu dong dilihat. Kita masuk ke bank atau instansi pemerintah. Ya, kita pakai celana pendek dan jepit, meskipun saldo kita isinya 100 miliar, dilayani dengan baik nggak? Mohon maaf, disampai mungkin tempat satpam siapa lu gitu kali ya? Iya. Meskipun kita saldo cuma 100.000, tapi kita sewa Alphard, teman suruh nyetirin. Kira-kira sambutan security bagaimana? Nah, yang bantu parkir aja mungkin 3 satpam itu kali ya? Iya betul. Ya itulah aspek visual. Mau nggak, mau suka nggak suka, di Indonesia masih berlaku seperti itu. Iya, oke. Nggak peduli orang, yang penting kemasannya bagus, packagingnya bagus sudah. Makanya saya bilang di sini, packaging adalah iklan 1 detik yang bisa mengubah keputusan orang untuk membeli. Iklan 1 detik yang mengubah keputusan orang untuk ini beli atau tidak. Ya. Packagingnya bagus, coba deh gitu ibaratnya itu ya. Kayak kita jalan di lorong swalaya. Ya. Itu durasinya kan cuma 1 detik lewat titik. Apa nih gitu kan? Enggak, apa ini apa produk, apa yang jaga? Kemasannya. Oh, kemasannya, bukan yang jaga tokonya ya? Yang jaga tokonya. Kalau saya malah sekarang yang jaga itu 1 detik itu. Kok cakep nih gitu. Ya itu kemasannya juga bagus kan? Oh iya, berarti intinya sama ya, mau manusia mau produk, asal dikemas bagus, kita lewat di mall aja terpaksa 1 detik nengok ya. Betul. Meskipun akhirnya ditampar sama sebelah kita kelamaan nengok. Ya itu. Inti atau kisi-kisi dari ilmu packaging apa sebetulnya, Mas Firza? Yang ada di buku ini yang barangkali kalau orang ingin tahu lebih lengkap kan bagusnya beli ya. Beli macam-macam kemasan ada di sini, terus teknik-teknik saya dalam branding, terus teknik saya mengemas, terus ya seputaran bisnis snack ya. Bisnis snack itu paling enak loh. Kenapa? Apa alasannya berapa alasan kenapa kok bisnis snack itu? Pertama snack itu makanan kemasan. Makanan kemasan bisa dimulai dengan modal seminimal mungkin. Bisa dimulai dengan modal minimal. Minimal tuh maksudnya gimana tuh? Kita memanfaatkan ratusan ribu, jutaan, puluhan. Saya dengan 100.000 aja. 100.000 ya. Oke. Memanfaatkan peralatan rumah tangga milik kita sendiri yang kita bisa memanfaatkan peralatannya dari peralatan rumah tangga. Ya. Cuma modal plastik atau apa itu nggak sampai 100.000 lah. Ya kan? Daripada kita sewa ruko kios di pinggir jalan. Sewanya udah berapa? Mau nggak kita bayarnya tahun depan deh? Kan nggak mungkin. Bayarnya di depan, peralatannya kita beli baru, kita hire karyawan, terus
kalau kita bikin kafe atau apa, interiornya harus dibagusin supaya menarik. Ini bahkan bisa jadi nggak perlu punya outlet bahkan ya. Nggak perlu. Karena barangnya yang keluar. Nah, alasan kedua, pemasarannya jauh lebih luas. Pemasaran Jauh lebih meluas, ya. melintasi batas geografis bahkan ya. Ya, karena apa? Produk kita bisa masuk ke seluruh penjuru dunia. Ya. Dibanding kalau kita sewa kios di pinggir jalan, kita hanya memanfaatkan trek di jalan itu doang. Nah, sementara kalau makanan kemasan, kita beli bisa di swalayan Indo, swalayan Alfa, swalayan lain-lain. Bahkan bisa dikirim online. Bisa. Nah, itulah dahsyatnya makanan kemasan. Berarti peyek kepiting oleh kampung timur ini sebetulnya beredarnya juga nggak cuma di Balikpapan ya? Ya, di mana aja ada reseller itu ada. Jawa, Jakarta, ya. Bali itu ada ya. Kan ini mau ekspor ya. Ya. Udah. Oh, kemarin ke Thailand ke tempatnya siapa itu? Pabriknya si sempat ke sana ya? Ya, Tokenoi. Itu Ya. nyari spiritnya apa itu kok bisa sampai sana itu? Di villa ini kan tempatnya pinggir Bangkok tuh. Ya, jadi saya sangat terinspirasi sama dia waktu itu. Oh gitu ceritanya. Jadi filmnya itu boomingnya 2011 2012 tuh ya. Saya nonton, ini seusianya sama saya. Oke. Bisa begini. Kalau dia bisa, waktu itu pikirannya saya, kalau dia bisa saya juga bisa. Tapi kalau sekarang kan beda. Kalau dia bisa, ya dia aja gitu loh. Kita yang invest gitu ya. Ya, dulu begitu. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Gitu kan. Aku harus bisa. Aku versi Indonesia nih. Nah, begitu saya udah bisa punya produk dan masuk ke retail modern, ada rezeki nih pas ada kesempatan jalan-jalan ke Thailand. Di mana gudangnya, kantornya pengen temui ya kan? Nah, pas di sana gila lah, kantornya itu dari Bangkok 2 jam. Coba di pelosok, lama di pinggiran itu kan 2 jam. Berarti lebih keren sebetulnya kayak kepiting ya, cuma 20 menit dari kota Balikpapan ya, dari bandara. Terus jadi spiritnya yang dicari itu ya. Sampai sana memang pabriknya gede banget. Gudang pabriknya gede, ya cuma solawatin lagi luar. Ini ya. Oke. Tak amati beberapa detik sampai tarik nafas ya. Bisa. Dan akhirnya 2012 pulang dari Bangkok. Bangkok 2015. Akhirnya bisa diterapkan di peyek kepiting dan berlanjut sampai energinya, spiritnya itu dapat gitu. Itu orang Bangkok yang kayak gitu aja bisa, masa kita nggak bisa lebih gitu ya. Betul. Tapi kan gini loh, persoalan kalau kita bisnis snack itu di bahan baku atau kesinambungan, itu kuncinya pernah mengalami atau tidak, terus kuncinya apa untuk menjaga konsumennya makin membesar itu? Sebelum jualan kan kita tentukan dulu, tentukan dulu kita mau jualan apa, dan kita dalami dulu ini produk ini bakal berkesinambungan atau musiman. Kalau juga ada di begini ya, ada. Jadi tentukan dulu kita mau jualan apa, bahan baku utamanya apa. Kita lihat ketersediaan stok. Dari bulan ke bulan selalu ada, atau siklus 4 bulanan sekali, atau bahkan musim setahun sekali. Bencana. Ini riset ya, katakanlah disebut riset gitu ya. Riset. Nah, jadi kalau kita kan selalu ditekankan oleh diferensiasi yang membedakan produk kita sama produk yang lain kan. Nah, lah kita beda sendiri. Misalkan kita bikin keripik durian, beda sendiri, pasti laku, pasti. Tapi begitu musim durian sebulan habis, bulan depan mau jualan apa? Isinya caci maki konsumen berarti ya? Iya, konsumen itu berarti nggak ada gitu kan? Ya repot gitu kan. Kayak teman saya ada yang jualan keripik mandai, yang itu kulit cempetak gitu. Digoreng ternyata diurai itu rasanya enak. Tapi musimnya itu 4 bulan sekali om. Jadi begitu jualan 3 bulan libur, tolak kan. Nah ini yang harus saya hindari. Jadi sebelum mengkrit produk, bahan baku utamanya harus jadi tak simpulkan, yang pertama riset tentang bahan baku demi kesinambungannya. Yang kedua tadi mikirkan packaging dan brandingnya. Gitu ya.
dulu waktu mulai banyak kepiting, iklan di media atau iklan promosi penting nggak kalau Ya, oleh penting lah. Nomor 3 berarti promosi itu ya? Apa itu? Marketing lewat media. Oh ya. Sekarang sosmed lah ya. Iya, sosmed. Lewat apa, YouTube, lewat apa gitu ya. Jadi media massa itu kan prinsip marketing itu ya, semakin banyak dikampanyekan, maka akan semakin dianggap benar. Gitu ya. Ya kayak politik lah Om. Politik orang jahat mau nyalon gitu kan, ya. tapi di packaging, diulang-ulang, lama-lama kelihatan baik jadinya. Ya, itu kan basic dari marketing. Bisnis kan juga seperti itu. Kayak kita tahu Pepsodent itu apa sih? Saya yakin semua orang itu tahu Pepsodent itu apa. Lalu kenapa masih iklan? Oke. Karena itu ya, biar orang benar, kampanye terus menerus ini memang baik, ini memang ada terus, tidak pernah bangkrut gitu ya. Itu. Jadi terus marketing aplikasinya begitu. Di mana tempat berkumpul banyak orang dan mata orang melihat, ya di situ potensial. Jadi ketika waktu itu paling apa? Memungkinkan pada saat itu kan Facebook kan belum booming gitu. Twitter juga ya baru-baru gitu kan. Nah, masih banyak di TV sih waktu itu. TV, koran gitu ya. Jadi saya memangnya ke TV. Tembak koran, tembak TV ya waktu awal 2011, 12, 13 itu ya. Dan itu akhirnya hidup sampai dilirik supermarket besar waktu itu ya. Dari mulai Alfamart, Indomart, Carrefour. Mungkin kalau sekarang lebih ke sosmed kayak TikTok sekarang lagi rame. Facebook, IG gitu kan. Itu masih oke. Jadi kalau saya memulai hari ini ya saya beralihnya ke TikTok dan semacamnya ya. Semacamnya. Oke, terakhir sekarang. Kadang-kadang orang yang baru pemula nih, wah di desa saya ini kok ada apa entah nangka, entah telur, entah apa, saya mau bikin ini jadi oleh-oleh khas desa saya, oleh-oleh khas kota saya, oleh-oleh khas kecamatan saya. Kadang-kadang kan mereka ragu gini, ini bikin izin dulu atau nyoba pasar dulu ya? Menyikapinya gimana? Jualan dulu. Karena apa? Tahu sendiri birokrasi kita. Oke. Ya, yang mengeluarkan sertifikat itu orang gajian. Aman setiap bulan. Sementara kita mau jualan, lapar besok mau makan apa? Iya. Besok mau makan apa mikir nunggu sertifikat keluar. Ya, sampai Upin masuk SD, ya nggak bakalan keluar. Nggak bakalan jualan maksudnya. Mesti kelaparan. Jadi Pak Ri yang penting action dulu, jualan dulu, dihitung, diriset, nanti dirasakan berapa bulan jalan. Oke nih pasarnya udah kebentuk, baru satu persatu PIRT-nya diurus, halalnya diurus, baru bikin CV atau apa gitu ya. Oke. Buku ini tentu membahas lebih dalam itu. Kalau ada pemirsa Travel Ibu mau cari, nganunya kemana? Ke IG atau ke Twitter atau kemana nih? Nanti saya kasih link ya di deskripsi. Ya. Atau di YouTube-nya? Di YouTube saya, Yofilsa Budi Ambia itu ada. Oh ya, jadi bisa connect atau komen langsung di YouTube-nya Mas Filsa Budi Ambia kalau teman-teman ingin mendapatkan buku ini. Buku ini sampai Hong Kong, sampai Malaysia, sampai Singapura yang pesen. Jadi itu saja teman-teman, semoga perbincangan singkat di Travel Ibo kali ini ada faedahnya untuk teman-teman semua. Jangan takut berbisnis, jangan takut memulai. Lihat sekeliling potensi apa yang bisa di packaging, bisa di branding, lalu dijual. Moga-moga bisa menggerakkan ekonomi kita dan masyarakat sekitarnya. Pantau terus di Travel Ibo. Ingat, untuk bahagia kita harus lakukan 3 hal. Tahu Mas Firsa? Apa? 1, ngopi. Yang kedua, udut. Yang ketiga, traveling. Kopi mana tadi? Kopi di sana. Kenapa kok traveling? Karena ketika kita melakukan perjalanan, kita akan ketemu orang-orang baru, ketemu tempat baru, ketemu ilmu baru, dan di situ kita akan mendapatkan hikmah-hikmah kehidupan baru. Terima kasih, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.